hilir ini. Sehat rumah zaman dulu. Assalamualaikum Kak Haji. Waalaikumsalam Mang Le. Iya, Kang Haji Ril ini merupakan salah satu warga di Dari sekitar sekitar 1 hilir 5 hilir inilah. hilir ya. Kita sebenarnya bermukim di dekat Masjid Lawang Kidul. Oh, Ah, artinya cukup hafal dengan daerah sini ya. Alhamdulillah. Nah, Tempat kalau main. ada di mana gitu Kak Haji? Ini kita tepatnya di 1 hilir. Satu hilir ya. Jadi kita tadi masuk dari Kawah Tekurep, kita menyusuri jalan ini sampai ke sini yaitu 1 hilir. Yang sebelum tadi kita Mangle singgah di Masjid Agung atau Masjid Sultan Agung tadi ya, terbaca. atau Rumojoyo tadi. Nah, di situ juga ada makam para wali atau aulia. Jadi kalau kita tadi Mangle bergeraknya itu dari Lawang Kidul. Di situ ada masjid yang cukup tua yang kata kabarnya didirikan tahun 1893 Ya, oleh Kiai Merogan. Merogan ya. Kebetulan Kiai Merogan ini ya mendirikan juga sebelumnya itu kabarnya di Keramasan Kertapati. Jadi ada 2 masjid boleh dikatakan masjid kembar. Masjid yang namanya Ki Merogan Kertapati dan Masjid Ki Merogan atau Lawang Kidul di daerah 5 hilir sebenarnya tadi. Ya, sebetulnya Bang Le, daerah sebelah sana berseberangan dengan Masjid Ki Merogan Lawang Kidul ini ada masjid yang cukup tua juga. Berseberangan dengan Masjid Lawang Kidul. Kalau sekarang kita berseberangan dengan Kampung Asgap. Oh, di seberang itu Kampung Asegap ya, dan itu masjidnya ada di pinggir sungai betul ya? Pinggir sungai. Itu pemukimannya itu pemukiman ini komunitas dari keluarga Asgap. Itu pemukimannya itu cukup tua, rumahnya juga banyak rumah-rumah yang sudah tua lah, mewakili yang namanya zamannya. Ya. Nah, itulah. Jadi memang kita di pinggiran Sungai Musi ini ya, khususnya yang namanya seputaran dari yang namanya Masjid Agung dengan yang namanya Keraton, itulah memang wilayah yang namanya Kota Palembang tempo dahulu. Oh, jadi kalau mau melihat jejak Kota Palembang tempo dulu ya memang di pinggiran sungai rata-rata. Memang di pinggiran sungai. Jadi Mang Le ada sesuatu yang Aktivitasnya ya. unik ya. Kalau biasanya rumah-rumah itu ya membelakangi sungai. Iya. Tapi di Kota Palembang ini justru yang namanya rumah itu menghadap ke sungai itu. Oh, itu menghadap ke sungai ya? Menghadapnya ke sungai. Oh. Itu apa? Menandakan apa sebenarnya Kak? Menandakan bahwasannya yang namanya Sungai Musi ini adalah jalan utama, jalan rayanya. Ya. Nah, jadi aktivitas dari dulu sampai sekarang juga memang Sungai Musi ini menjadi urat nadi yang menghubungkan yang namanya ya sampai ke daerah yang namanya tebing tinggi atau yang namanya masuk Kabupaten Patlawang, Hulu Musi Sano. Terhubung dengan ini ya? Terhubung dengan yang namanya Sungai Musi ini. Jadi katanya di situ ada judulnya juga Ulu Musi. Masih disebut Ulu Musi ya. Kalau daerah Banyuasin, Muban, memang sungainya memang masih besar. Yang menjadi bagian dari yang namanya Sungai Musi ini atau cabang-cabangnya. Nah, jadi itulah rumah-rumah tempo dahulu itu menghadapnya Sungai Musi ini. Jadi yang menandakan yang namanya Sungai Musi ini adalah urat nadi atau jalan utama. Jalur perdagangan, jalur silaturahmi, ya yang jelas jalur dakwah. Betul. Kalau kita lihat sekilas jalur sungai ini termasuk mulai dari tadi yang disebutkan 5 hilir sampai 1 hilir ini, sebenarnya banyak cerita sejarah sebenarnya Kak Haji ya. Banyak, ini daerah-daerah atau pemukiman di pinggiran Musi ini adalah saksi bisu. Saksi bisu dari yang namanya perjalanan Palembang Darussalam, yang dimana ini didirikan ya, kalau kita sekolah dulu didirikan oleh yang namanya
Sultan Mahmud Badarudin I. Ya, sebenarnya sangat jelas bisa ditelusuri kapan Sang Sultan mendirikan Masjid Agung itu. Nah, itu sangat lebih lampau atau lebih tua lagi. Itu di abad ke-18, 1720 apa 30-an awal. Si masjid tadi didirikan. Ya jelas, apalagi keraton pasti ada sebagai yang namanya tempat pemerintahan. Ya, artinya ini bagus juga sebagai tempat destinasi wisata ya. Artinya sebagai wisata sejarah, wisata budaya, cocok sebenarnya daerah sini ya. Sangat-sangat bagus ya. Ditata ya. Tertata, jadi diharapkan yang namanya masyarakat, pemerintah memang menata ini jadi suatu kawasan yang nyaman, yang Betul. sehat ya. Ya apalagi kalau ngelihat view-nya ini bagus sekali Kak Ji ya. Oh iya. Tuh. Terus kalau di Palembang ya susah kadang kita dapat udara yang namanya angin atau yang segar ini. Seperti ini ya. Di mana? Ya di pinggiran Musi inilah. Betul. Ini supaya anginnya luar biasa nih. Iya. Ya. Jadi sangat direkomendasikan Sangat kalau direkomendasikan. mau suasana santai dengan destinasi wisata budaya ataupun sejarahnya, mainlah ke pinggiran Sungai Musi ya, terutama di daerah-daerah yang bersejarah. Mudah-mudahan kita yang dari pewaris dari yang para pendahulu kita yang sudah membukakan yang namanya ya sekitar ini dari yang namanya hilirnya dan hulunya ini ya menjadikan tempat kita bermukim, tempat kita yang namanya beraktivitas. Semoga ini kita rawat, kita jaga ya, bahkan lebih baik harusnya emang lah ya, lebih bagus dari yang dulu. Amin. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian bagi semua pihak, terutama pemerintah Kota Palembang. Ini namanya Kawah Tengkurap ya. Kawah Tengkurap. Oh, di balik pagar ini ya. Di balik pagar ini. Ya. Di dalam sini makam para Sultan Palembang, Sultan Mahmud Badarudin I dan keluarga-keluarganya. Terus juga di sini ada alim ulamanya juga. Salah satu ulama yang dilahirkan dari kota Palembang adalah Syekh Abdul Somad Palimbani. Dimakakan di sini kan. Syekh Abdul Somad Palimbani itu sebagian besar menyatakan ada yang di daerah Nias, ada yang di perbatasan yang namanya Thailand itu ya. Cuman ibu bapak sang Syekh tadi bermakam di sini. Kabarnya juga termasuk bapak ibunya Mbak Priuk. Di sini. Di sini kalau Mbak Priuknya di Jakarta. Ya. Para sultan. Ini posisinya tepat di belakang masjid Al-Muhajiri. Al-Muhajiri. Berapa ilir ini Kaji? 3 ilir. 3 ilir ya. Iya. Di Kawah Tengkurap tadi berada di kawasan 3 ilir Palembang.